Di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di pesisir selatan Jawa, hiduplah seorang gadis bernama Sekar. Ia dikenal karena kecantikannya yang memikat, namun juga karena sifatnya yang keras kepala dan pemberani. Sekar memiliki seorang kekasih bernama Bayu, seorang pemuda desa yang gagah dan setia. Mereka berdua sangat mencintai laut, tempat mereka mencari nafkah dan menghabiskan waktu bersama. Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh sebuah legenda yang menakutkan, yaitu legenda tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang terkenal dengan kecantikannya yang abadi dan kekuatannya yang tak tertandingi. Konon, siapapun yang berani menantang atau menghina Nyi Roro Kidul akan terkena kutukannya, yang akan membawa malapetaka dan kesengsaraan bagi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Suatu hari, Sekar dan Bayu pergi melaut untuk mencari ikan. Cuaca saat itu sangat cerah dan ombak pun tenang. Namun, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Ombak mulai menggulung tinggi, menghantam perahu mereka dengan dahsyat. Sekar dan Bayu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan perahu mereka, tetapi sia-sia. Perahu mereka terombang-ambing di tengah lautan yang ganas. Di tengah kepanikan dan ketakutan, Sekar melihat sebuah sosok wanita cantik yang berdiri di atas ombak. Wanita itu mengenakan gaun hijau yang berkilauan dan mahkota emas di kepalanya. Sekar tahu bahwa wanita itu adalah Nyi Roro Kidul. "Berani sekali kalian mengganggu wilayah kekuasaanku," teriak Nyi Roro Kidul dengan suara yang menggelegar. "Kalian akan merasakan murkaku." Sekar tidak gentar mendengar ancaman Nyi Roro Kidul. Ia justru menantang balik sang penguasa laut. "Kami tidak bermaksud mengganggumu, Nyi Roro Kidul. Kami hanya mencari nafkah di laut ini. Jangan halangi kami." Nyi Roro Kidul tertawa sinis mendengar jawaban Sekar. "Kau berani menantangku, manusia hina. Kau akan menyesalinya." Nyi Roro Kidul kemudian mengangkat tangannya dan mengendalikan ombak untuk semakin menghantam perahu Sekar dan Bayu. Perahu mereka akhirnya hancur berkeping-keping dan mereka terlempar ke laut. Sekar dan Bayu berusaha berenang menyelamatkan diri, tetapi ombak terus menyeret mereka semakin jauh dari daratan. Sekar melihat Bayu mulai kelelahan dan kesulitan bernapas. Ia berusaha membantu Bayu, tetapi ia sendiri pun sudah sangat lemah. "Sekar, aku tidak bisa bertahan lagi," kata Bayu dengan suara yang lirih. "Jangan menyerah, Bayu. Kita pasti bisa selamat," jawab Sekar dengan semangat yang tersisa. Namun, takdir berkata lain. Sebuah ombak besar datang dan menghantam mereka dengan keras. Sekar kehilangan pegangan pada Bayu dan mereka terpisah. Sekar berusaha mencari Bayu, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Ia hanya melihat Bayu tenggelam ke dasar laut. Sekar sangat terpukul dengan kematian Bayu. Ia merasa bersalah karena telah menantang Nyi Roro Kidul dan menyebabkan kematian kekasihnya. Ia pun berjanji akan membalas dendam pada Nyi Roro Kidul. Sekar kemudian terdampar di sebuah pantai yang sepi. Ia ditolong oleh seorang nelayan tua yang bernama Kakek Surip. Kakek Surip adalah seorang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan yang luas tentang laut dan legenda Nyi Roro Kidul. Kakek Surip merawat Sekar hingga ia sembuh dari luka-lukanya. Ia juga menceritakan kepada Sekar tentang cara mengalahkan Nyi Roro Kidul. Menurut Kakek Surip, Nyi Roro Kidul hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang memiliki hati yang bersih dan keberanian yang tak terbatas. Sekar bertekad untuk memenuhi syarat tersebut. Ia mulai membersihkan hatinya dari segala kebencian dan dendam. Ia juga melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat dan berani. Setelah beberapa waktu, Sekar merasa siap untuk menghadapi Nyi Roro Kidul. Ia pergi ke laut dan menantang sang penguasa laut untuk bertarung. Nyi Roro Kidul muncul dari dalam laut dengan wajah yang marah. "Kau benar-benar berani, manusia hina. Kau tidak akan bisa mengalahkanku." "Aku tidak takut padamu, Nyi Roro Kidul. Aku akan membalas dendam atas kematian Bayu," jawab Sekar dengan tegas. Pertarungan antara Sekar dan Nyi Roro Kidul pun dimulai. Sekar menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Nyi Roro Kidul. Ia melompat, menendang,
dan memukul Nyi Roro Kidul dengan sekuat tenaga. Namun, Nyi Roro Kidul terlalu kuat untuk dikalahkan. Ia dengan mudah menghindari serangan Sekar dan membalasnya dengan serangan yang lebih dahsyat. Sekar mulai kelelahan dan putus asa. Ia merasa tidak mungkin bisa mengalahkan Nyi Roro Kidul. Namun, ia teringat akan pesan kakek Surip tentang hati yang bersih dan keberanian yang tak terbatas. Ia pun memfokuskan seluruh pikirannya pada hal-hal yang baik dan positif. Ia juga membulatkan tekad untuk tidak menyerah sampai akhir. Tiba-tiba, sebuah kekuatan baru muncul dalam diri Sekar. Ia merasa lebih kuat dan lebih berani dari sebelumnya. Ia kembali menyerang Nyi Roro Kidul dengan semangat yang baru. Kali ini, serangan Sekar lebih efektif. Ia berhasil mengenai Nyi Roro Kidul beberapa kali. Nyi Roro Kidul mulai merasa kewalahan. Sekar terus menyerang Nyi Roro Kidul tanpa henti. Akhirnya, Nyi Roro Kidul tidak tahan lagi. Ia berteriak kesakitan dan menghilang ke dalam laut. Sekar memenangkan pertarungan melawan Nyi Roro Kidul. Ia membuktikan bahwa dengan hati yang bersih dan keberanian yang tak terbatas, siapapun bisa mengalahkan kejahatan. Setelah mengalahkan Nyi Roro Kidul, Sekar kembali ke desanya. Ia disambut dengan meriah oleh seluruh warga desa. Mereka semua berterima kasih kepada Sekar karena telah menyelamatkan mereka dari kutukan Nyi Roro Kidul. Sekar kemudian menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia memimpin desanya dengan penuh kasih sayang dan membawa kemakmuran bagi seluruh warganya. Namun, Sekar tidak pernah melupakan Bayu. Ia selalu mengenang kekasihnya itu dan berjanji akan selalu mencintainya sampai akhir hayatnya. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang bersih, keberanian yang tak terbatas, dan semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan modal tersebut, kita bisa mengalahkan segala macam kejahatan dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur.